Selamat datang ya di sesi Deep Dive kita kali ini. Anda pasti udah kenal lah ya, gula kelapa atau gula merah. Iya, familiar banget pasti. Nah, bahan bakunya kan nira kelapa. Ini komoditas penting banget di Indonesia. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, ada tantangan besar loh di baliknya. Yuk kita gali lebih dalam soal ini. Betul sekali. Jadi selama ini kan petani kita banyak pakai kelapa dalam ya. Pohonnya tinggi-tinggi gitu. Iya, yang tinggi itu kan? Nah, itu nyadapnya gimana ya? Ya, melelahkan terus terang, beresiko juga. Resiko jatuh itu nyata. Pastinya. Akibatnya, yaitu satu petani paling sanggup ngurus mungkin sekitar 20 pohon aja per hari. Jadi efisiensi ini ya jadi masalah utama gitu. Oke, karena itu ya misi kita di Deep Dive ini mau coba bedah nih temuan para ahli soal varietas kelapa mana sih yang paling bagus gitu ya buat produksi nira. Fokusnya jelas cari yang lebih efisien. Kita lihat nanti data risetnya sama rekomendasi praktis buat Anda. Sip, mari kita mulai bongkar temuannya. Jadi, solusi yang paling kelihatan menonjol itu mengarah ke kelapa genjah atau dwarf coconut itu ya. Betul, kelapa genjah. Keunggulan utamanya. Ya jelas, pohonnya pendek, ini bikin nyadap jadi jauh lebih gampang dan aman pastinya. Iya, itu keuntungan fisik yang langsung kelihatan. Tapi ini nih bagian yang menurut saya sangat menarik, soal efisiensinya itu loh. Nah, ini dia kuncinya. Angka efisiensinya ini benar-benar bisa mengubah keadaan gitu. Dengan kelapa genjah, petani itu produktivitasnya bisa melonjak. Nyadap sampai 80 pohon per hari. 80? Dari 20 ke 80? Iya, betul. Bandingin sama kelapa dalam yang cuma 20 tadi, itu kan berarti ya 4 kali lipat. 4 kali lipat ya? Wow. Peningkatan ini bukan cuma angka loh, tapi ini potensi transformasi ekonomi lah buat petani penyadap kita. Plus genja ini mulai produksinya juga lebih cepat, sekitar umur 4 tahunan udah bisa. Oke. Tapi tunggu dulu deh. Saya pernah dengar ada yang bilang kalau nira genja itu lebih encer. Jadi butuh lebih banyak nira gitu buat jadi sekilo gula. Gimana tuh? Pertanyaan bagus itu. Memang ada perbedaan di situ. Rata-rata mungkin butuh sekitar 10 liter nira genja, sementara kelapa dalam cukup 8 liter lah buat 1 kilogram gula. Nah, itu kan beda sekitar 20%-an ya. Lumayan juga kan? Rendemen ini, gimana ya bilangnya? Kalah telak lah dibanding penghematan biaya tenaga kerja. Tadi kan bisa sampai 75% lebih hemat, karena petani bisa nanganin 4 kali lipat pohon. Oh, jadi penghematan ongkos kerjanya jauh lebih nutupin gitu ya? Jauh lebih besar. Jadi keuntungan operasionalnya itu jelas lebih unggul pakai genjah. Oke, paham. Jadi dari sisi efisiensi kerja, genjah menang mutlak ya. Nah, sekarang gimana soal kualitas niranya sendiri? Apa aja nih yang perlu Anda perhatikan? Nah, soal kualitas nira, ada 2 parameter kunci nih. Yang pertama itu kadar Brix, yang kedua pH. Brix dan pH. Oke. Brix itu gampangnya kandungan gulanya. Makin tinggi Brix, ya makin bagus. Rendemen gulanya lebih tinggi, terus proses masaknya juga jadi lebih cepat. Oke. Ada angkanya nggak dari riset? Ada. Riset di beberapa aksesi genjah itu nunjukin angka yang, bagus ya. Antara 14,47% sampai 16,63%. Lumayan tinggi tuh. Itu tinggi ya untuk Brix nira? Iya, termasuk bagus. Terus yang kedua pH, atau tingkat keasaman. Ini penting buat nira nggak cepat rusak atau jadi asam. Idealnya itu stabil di sekitar 5,5 sampai 5,6. Oke, jadi Brix tinggi, pH stabil, sip. Ada nilai tambah lain nggak sih dari nira yang kualitasnya bagus gini? Oh, tentu ada. Ini juga menarik nih. Gula kelapa itu kan sekarang makin dicari ya. Salah satunya karena indeks glikemiknya, GI-nya itu relatif rendah. Sekitar 35. Wah, 35 ya? Itu rendah banget dibanding gula biasa ya? Iya, jauh lebih rendah. Makanya ini jadi pilihan pemanis yang lebih sehat gitu. Otomatis nilai jualnya juga naik kan. Jadi ya penting banget menjaga kualitas nira dari awal. Dari pohon sampai nanti diolah. Gitu. Yang udah terbukti bagus. Ada beberapa juaranya nih. Ada satu aksesi dari riset internal, namanya GMW. Ini catatannya impresif banget. Produksi niranya paling tinggi, bisa lebih dari 1 liter per tandan per hari. Tepatnya 1065,57 ml. 1 liter per tandan per hari. Banyak juga ya? Iya, dan Brix-nya juga paling tinggi di riset itu 16,63%. Selain itu, ada juga varietas lokal yang udah dikenal luas.
Ya, banyak dipakai petani juga. Contohnya Genjah Entok Kebumen atau GEK. GEK, oke. Sering dengar itu. Iya, ini favorit buat bikin gula batok. Nah, pesan penting nih buat Anda. Kalau cari benih GEK, pastikan ya, cari yang bersertifikat, yang label biru itu, biar mutu dan asalnya terjamin. Oke, noted. Label biru untuk GEK. Tapi ini kan data penting ya. Apa data potensi nira kayak gini tuh gampang diakses untuk semua varietas genjah yang katakanlah udah resmi dilepas pemerintah? Nah, ini dia nih salah satu tantangannya. Seringkali, untuk varietas genjah yang udah resmi dirilis Kementan, misalnya kayak genjah kuning Bali gitu ya, deskripsi resminya itu fokusnya lebih ke potensi buah kelapanya. Oh, bukan ke niranya ya? Betul. Data potensi niranya itu seringkali belum dipublikasikan secara eksplisit gitu. Ini jelas sih menurut saya, area yang perlu jadi prioritas lah buat Balit Palma, Balai Penelitian Tanaman Palma kita, supaya bisa lebih mendukung industri gula kelapa ini. Setuju. Perlu didorong tuh publikasi data niranya. Oke, jadi varietas itu krusial banget ya. Tapi apa cuma genetik atau varietas aja yang nentuin hasil akhir niranya? Atau ada faktor lain? Enggak juga. Faktor non-genetik juga punya peran yang signifikan loh. Sumber kita ini menyoroti beberapa hal menarik. Bisa kita kelompokkan mungkin ya. Pertama, yang terkait pohonnya sendiri. Katanya sih, nira dari pohon yang lebih tua itu cenderung lebih disukai rasanya. Oh iya? Lebih enak gitu ya? Iya, preferensinya begitu. Kedua, faktor lingkungan dan waktu penyadapan. Musim kemarau itu biasanya niranya punya Brix lebih tinggi. Dan ini unik nih, penyadapan yang dilakukan di sore hari itu menghasilkan nira yang rasanya juga lebih disukai. Sore hari? Wah, itu agak beda ya dari kebiasaan umum petani yang biasanya pagi hari kan? Iya, betul. Kebanyakan memang pagi. Ini temuan menarik sih. Nah, kelompok ketiga, dan ini mungkin yang paling krusial ya, itu soal penanganan pasca sadap. Maksudnya setelah niranya diambil dari pohon? Ya, nira itu kan gampang banget rusak. Jadi, kebersihan wadah penampungnya, terus penggunaan pengawet alami kayak larutan kapur sirih gitu, itu harus segera dilakukan begitu nira diturunkan. Harus cepet banget ya berarti? Mutlak, harus cepat. Ini penting banget buat menjaga kadar sukrosa sama kestabilan pH-nya tadi. Kalau telat sedikit aja, wah, kualitasnya bisa langsung anjlok drastis. Oke. Jadi banyak juga ya faktor non-genetiknya. Nah, kalau kita simpulkan nih dari deep dive kita, apa rangkuman penting yang bisa Anda ambil? Intinya gini, kalau mau produksi nira yang efisien sekaligus berkualitas tinggi, kelapa genjah itu pilihan yang sangat strategis. Terutama varietas unggul yang sudah teruji kayak GEK tadi. Atau hasil riset GMW kalau nanti sudah komersial ya. Jadi efisiensi penyadapannya itu jadi faktor dominan ya? Betul, itu unggul telak. Tapi jangan lupakan juga praktek penyadapannya harus cermat. Mulai dari usia pohon, musim, waktu sadap yang tadi sore hari katanya lebih oke, dan yang paling penting, kebersihan sama pengawetan yang super cepat itu. Sip, jelas banget rangkumannya. Nah, kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih luas ya, memahami detail-detail ini tuh, bisa ngasih Anda perspektif baru loh tentang, ya, sebotol nira atau sebongkah gula kelapa yang biasa kita lihat. Maksudnya gimana tuh? Ya, di baliknya itu ada sains, ada agronomi, ada pertimbangan ekonomi yang kompleks. Ini bukan sekedar, aktivitas manjat pohon kelapa biasa gitu. Ini tuh sebuah sistem agribisnis yang potensinya gede banget kalau bisa dioptimalkan dengan benar. Menarik banget ya melihatnya dari sisi itu. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran mungkin ya buat Anda bawa pulang dan renungkan. Tadi kan kita bahas soal nira sore hari lebih disukai, terus harus segera diawetkan. Iya, betul. Coba deh Anda bayangkan, gimana kalau seluruh ritme kerja petani, penyadap, terus pengumpulnya, sampai pengolahnya itu dirombak total. Disusun ulang ngikutin siklus biologi pohon kelapa dan preferensi kualitas ini. Menarik itu. Kira-kira perubahan sosial dan ekonomi apa ya yang mungkin terjadi, terutama di tingkat petani kecil? Nah, itu mungkin sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.